Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana an ikhtilafi wa tafarruqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ketua DKM dan staf Masjid Al-Muhajirin, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah malam hari ini qadarullah kita bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Apa itu? Dengan majelis taklim kita bisa bersilaturahim. Yang kedua, insya Allah menambah Yang ketiga, menghapus. Yang keempat, menambah pahala. Yang kelima, jalan mudah menuju surga. Yang keenam, syiar Islam. Ini terakhir kalau nggak salah saya sampaikan waktu itu. Ternyata lupa. Ya, baik, kita mulai dengan membaca doa menuntut ilmu. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baik para ikhwan, ada beberapa hal yang mesti kita garis bawahi. Kita hari ini sudah ada di bulan Dzulqa'dah. Kurang lebih sebulan lagi kita akan lebaran lagi. Insya Allah ya, lebaran lagi. Dan sudah menghadang di depan kita amal utama di bulan itu Hijjah, yaitu berkurban. Seiring waktu kita juga bersyukur ternyata semakin longgar dan COVID mudah-mudahan akan menjadi endemi lah atau menjadi hilang sama sekali, alhamdulillah. Walaupun masih berdampak sebagian pada pelaksanaan haji. Karena yang sudah lama nunggu justru yang usianya di atas 65 harus sabar lagi ya. Saya lihat bapak saya, ibu saya mestinya tahun yang lalu. Harapan besarnya tahun ini. Ternyata karena umurnya udah 74 tahun harus sabar lagi tahun yang akan datang. Ya, itulah bagian dari qadarullah, ketetapan Allah yang harus kita sadari betul, Masya Allah. Para ikhwan, kenapa saya katakan jamaah yang saya banggakan? Karena memang sejatinya itu ibadah itu berat, sejatinya. Maka ayat-ayat yang kita baca terus menerus itu kan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Allah mendahulukan ka na'budu baru kemudian ka nasta'in,
itu menggambarkan bahwa ibadah itu sejatinya berat. Kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Maka tidak ada jaminan, meskipun rumahnya pinggir masjid, selalu duluan ke masjid itu tidak ada jaminan. Kalau nggak dapat pertolongan Allah. Walaupun baca Qur'annya sudah lancar, belum tentu one day one juice. Kadang-kadang yang nggak lancar malah baca Qur'annya istiqomah. Nah, karena memang tidak ada jaminan. Atau yang muda langkahnya lebih ringan, kemudian datang ke masjidnya duluan. Belum tentu. Malah kadang-kadang yang eyek-eyek, kalau kata orang Jawa ya, yang datangnya eyek-eyek malah duluan, 5:30 sudah sampai di masjid. Ya kan? Itu semua adalah karunia dari Allah. Maka bersyukur ketika kita masih diberi oleh Allah keinginan untuk beribadah. Karena itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya. Yang kedua, kita kadang-kadang memang kurang mensyukuri waktu yang Allah berikan. Sehingga ibadah-ibadah yang ringan sekalipun kadang-kadang juga ya lewat dari diri kita. Padahal terkait dengan ini, wal asri itu kan sudah sangat kita hafal. Tapi wal asri ini yang menarik, itu berada di antara dua surat yang bicara tentang dunia. Sebelumnya alhaakumut takatsur, itu bicara dengan dunia. Setelah wal asri bicara juga dengan dunia. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Nah, di tengah-tengah dua surat ini wal asri untuk menggambarkan orientasi hidup kita akan selalu dalam zona kerugian kecuali orang yang beriman, yang imannya itu mendorong semangat beramal soleh. Itu baru yang tidak merugi. Nah, kalau tidak, pasti nyemplungnya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Atau kalau tidak, alladzi jama'a malau wa addada. Begitu. Maka nggak sedikit, walaupun 2 tahun lagi sudah ribut tuh 2024. Walaupun masih lama gitu ya. Ya Allah. Jadi ini kadang-kadang ya perlu kita hayati juga. Ya baik para Iwan, kita lanjutkan ya kajian Sirah Nabawiyah. Mungkin lupa juga terakhir sampai mana. Terakhir itu sampai dengan hijrah pertama kali dalam Islam di masa Rasul. Yaitu hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah, Ethiopia. Nah, ya kan? Ke Ethiopia, Masya Allah. Kenapa mereka berhijrah? Sedikit mengulas saja, karena betapa beratnya ujian yang mereka hadapi dalam mempertahankan iman mereka terhadap orang-orang Quraisy yang membenci mereka. Dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Dari menyakiti secara verbal, ucapan, perasaan, sampai secara fisik. Akhirnya Rasul mendapatkan inspirasi dari turunnya surat Al-Kahfi, sehingga sahabat didorong untuk hijrah. Nah, dalam situasi awan yang gelap, suasana yang pengap, karena kezoliman itulah kita akan bedah hari ini Islamnya Hamzah dan Umar. Nah, kan? Jadi dalam kondisi kabut gelap, gak ada secercah harapan mau berkembang itu Islam di Mekah. Suasananya juga semakin menghimpit perasaan, menyesakkan dada,
karena yang muncul adalah wajah-wajah kebencian, kan? Sikap-sikap kezoliman, dan semakin berani menyakiti mereka. Nah, maka dalam situasi itulah kemudian aslama Hamzah wa Umar, atau Islamu Hamzah wal Umar. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Siapa mereka? Apa pengaruhnya dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini yang kita baca. Pointer pertama, Fissanatil khamisati, pada tahun kelima kenabian. Jadi setelah 5 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Kalau dalam Ibnu Hisam yang masyhur sebenarnya bukan tahun kelima. Tahun kelima akhir, bahkan sudah tahun ke-6. Aslama rajulani, telah masuk Islam. Aslama dengan muslim itu beda. Kalau semuanya amanu yu'minu dengan mukmin beda. Beda ya Pak Raiwan ya. Halaman 31. Ya. Ya, ini jadi kalimat aslama. Jadi kalau muslim dengan aslama, nah kadang-kadang orang baru masuk Islam belum tentu dia muslim, baru tunduk saja. Orang beriman, mereka beriman, belum tentu. Sama halnya seperti ini. Seorang penyanyi profesional bukan penyanyi. Nah, kalau ada orang penyanyi lewat, woi penyanyi. Nah, walaupun dia nggak nyanyi, terkenalnya sebagai penyanyi. Nah, itu namanya mukmin. Jadi orang yang beriman, yang sudah melekat padanya predikat keimanan. Walaupun dia walaupun dia kerjaannya nyanyi, tapi karena bukan penyanyi, ada nggak orang manggil penyanyi? Nah itu ya, itu bedanya. Maka kalau dalam Al-Quran innamal mu'minun, hanya saja orang beriman, itu isim, itu menunjukkan orang yang memang kriterianya itu dia beriman. Tapi kalau yu'minu, nah ini baru pekerjaannya. Dia senantiasa beriman. Begitu ya. Ini juga aslama, ini baru masuk Islam. Jadi kalau sudah muslim, orang yang memang sudah melekat diri pada dirinya predikat Islam. Orang muslim ya sholat. Orang muslim ya, nah begitu ya. Tapi kalau baru masuk Islam, nah aslama, belum tentu dia muslim. Nanti sebutannya begitu, makanya dalam Al-Quran. Aslama rajulani, telah masuk Islam 2 orang laki-laki. Min kibari Quraisyin, dari pembesar Quraisy. Masyhurani, yang kedua-duanya apa masyhur? Terkenal. Ini bahasa Arab sebenarnya. Bil kuwati, apa kuat? Ya kuat. Nah, bahasa Arab itu sebenarnya enak saja, orang seperti Indonesia diarabkan kok gitu kan. Kan hadir lah hadir. Limada anta hadir? Nah, kan kenapa kau hadir? Limada anta la hadir? Gampang-gampang saja bahasa Arab. Kalau dipraktekan gitu ya. Bil kuwati, masyhur, terkenal dengan orang yang kuat. Wasyaja'ah, dan orang yang pemberani. Jadi Hamzah dan Umar ini sama-sama pemuda yang sangat gagah dan kuat serta pemberani. Nah, jadi dalam kondisi tadi kabut, apa itu, awan sudah menutup celah dakwah syiar Islam, Allah hadirkan. Begitu ya. Ini sudah menjadi kepastian, itu sunatullah. Kalau Islam dihimpit, diuji, muncul. Coba sekarang tuh, baru tahun ini kan di Australia 2 menterinya muslim. Nah ini kan baru dilantik kemarin. Tadinya kan negara yang luar biasa. Kata tanggung lagi, Menteri Pemuda dan Menteri Perindustrian. Dua-duanya muslim. Di mana? Di Australia. Nah,
Apalagi di mana? Di Inggris. Wah, udah banyak sekali para pejabatnya, menterinya yang muslim. Jadi Allah kehendaki begitu. Ketika Islam ditindas malah semakin. Ini sekarang lagi rame nih di Indonesia. Ya kan, yang viral bagi-bagi apa tuh? Selebaran khilafah, ya kan? Ya kan? Belum lama masih ingat tentang Hizbut Tahrir. Ya kan, mengusung tentang konsep khilafah internasional. Nah, ini sekarang muncul lagi, khilafah itu sudah lama sebenarnya, tapi baru mencuat baru lagi kan. Nah, nanti lama-lama kita penasaran apa itu khilafah. Jangan-jangan ini benar tapi pemahamannya yang keliru. Atau yang bersikap ekstrim sudah menolak dengan keras dari awal, tapi timbul penasaran seperti apa kan? Masya Allah, ini juga bagian dari ujian kita. Apalagi nanti ini potensi Idul Adha juga kayaknya lebih besar perbedaannya nih dibanding dengan mengakhiri Idul Fitri. Kemungkinan ya. Kalau kita mah udah biasa ya Pak, yang penting Idul Adhanya tetaplah tanggal 10 Zulhijjah gitu kan. Sama insya Allah. Kalau beda hari masalahnya ya biarin, tapi kan tanggalnya sama. Di mana Idul Adha ya pasti tanggal 10 Zulhijjah. Masalah harinya beda ya, salah ngitung saja kan, itu teknis saja. Nah, ini di Australia. Nah, begitu pula di zaman Nabi, karena memang ya jaminan Allah. Loh, yang punya Islam itu kan Allah, ya kan? Yang punya Islam Allah. Yang menjamin Islam itu jaya juga Allah. Liyudhirahu ala dini kulli. Allah akan menangkan agamanya. Ini sebenarnya mudah bagi Allah, cuman ya PR-nya bagi kita memang umat Islam itu masih banyak lah ujian-ujiannya, supaya ikhlas, supaya meningkat, supaya bersatu dan seterusnya. Karena kadang-kadang kita sebagai Muslim merasa bersaudara saja, ya tidak terlalu dalam tentang persaudaraan. Al-Muslim, akhul Muslim. Nah, Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Apa itu saudara? Kadang-kadang kita bersaudara, baru ngomong saudaranya saja. Tapi apa makna saudara? Nah, boleh jadi kita sendiri, kan saudara itu bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Arabnya akhun. Maka ketika persaudaraan sebutannya ukhuwah. Apa itu persaudaraan? Persaudaraan itu kan disebut al-muslim, akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Apa itu saudara? Ikatan yang sangat kuat antara dua orang atau lebih. Yang menimbulkan kasih sayang, itu namanya saudara. Nah, kita kadang-kadang, Masya Allah, Muslim kita bersaudara, tapi nggak timbul kasih sayang antara kita. Loh, apa sebutan saudara kalau tidak menimbulkan kasih sayang? Karena dari timbulnya kasih sayang inilah nanti akan ada loyalitas, ada pembelaan. Karena itu saudara saya, dia disakiti, saya bela. Karena itu saudara saya, dia menderita, saya bantu. Kan begitu. Ini persaudaraan namanya. Nah, kita kan sering, Muslim adalah bersaudara. Tapi mana ranah persaudaraannya itu? Hatinya mah nggak nyambung, baru pada simbolik kata-kata saja. Apalagi kalau hadisnya dilanjutkan, la yuzlimuhu, tidak boleh saling menganiaya, zalim, mengurangi haknya. Sehingga muncul Muslim itu, ya kan, mengurangi haknya nggak boleh, mengganggu kehormatannya nggak boleh. Bahkan orang yang berbuat zalim dia punya hak dinasehati. Ini la yaslimuhu, wala yuslimuhu. Jangan kau biarkan umat Islam itu kalau dalam kesalahan. Jadi Masya Allah dalam sekali makna persaudaraan. Nah, di zaman Nabi, di fase-fase awal Mekah ini sangat kental persaudaraannya karena secara psikologis mereka itu mengalami perasaan yang sama, ujian yang sama, penganiayaan yang sama, penderitaan yang sama. Wah, semakin kenceng persaudaraannya. Nih, Masya Allah. Jadi itu bagian dari dinamika. Coba Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian nih, kenalan berdua. Di sini di masjid kenal akrab, belum tentu dekat. Coba kalau sekali punya event umroh bersama 8 hari, itu nanti baru kenal. Gimana wataknya, gimana kalau lagi ngambeknya,
Gimana? Nah, kalau sudah perjalanan itu biasanya disitulah merasa satu perjalanan, satu perjuangan, senasib dan sepenanggungan. Baru tuh berkesan sekali. Nah ini nanti para Iwan, sahabat Nabi Muhajirin itu puluhan tahun bersama dalam penderitaan yang sama. Bagaimana mereka tidak bersaudara betul? Nah, penting nih Masya Allah. Allah hadirkan saat kabut gelap dalam dakwah dua orang yang hebat. Siapa tadi? Hamzah dan Umar. Begitu. Makanya agama ini milik Allah kok. Kalau semuanya disakit, Allah akan datangkan. Begitu. Maka Islam itu kazarin seperti pohon. Lah pohon itu siapa yang punya? Allah. Tapi yang membesarkan pohon petani. Tapi yang menumbuhkan menjadi kuat siapa? Menghidupkan Allah. Jadi petani itu hanya ikhtiar saja. Tapi karena pohon ini Allah yang mutlak memberikan perkembangannya, maka akan tumbuh sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita umat Islam sebenarnya begitu. Dengan Islam ini yakin saja kok. Yakin saja. Cuman karena kurang yakin sebagai penanam, kita sendiri tidak tidak mempraktekkan, tidak mengajarkan. Karena tadi setengah-tengah, kalau petani, ini namanya petani tanggung. Begitu ya. Maka disebut dalam surat Al-Fat, yu'jibu zurro. Zurro itu dari kata zari, petani, penanam. Tapi menggunakan bentuk kalimat sikhol mutahal jumu. Yang menunjukkan petani yang sungguh-sungguh menanam. Nah, jadi kalau umat Islamnya sungguh-sungguh, Islamnya jaya, insya Allah. Tapi karena kita umat Islamnya hanya tadi, ya zuro, artinya petaninya tanggung, setengah hati, sehingga ya Islam juga ya begitu, nggak berkembang. Nah, ini kan masalahnya tanggung jawab kita. Kalau sahabat Nabi zuro, sangat sungguh-sungguh, sungguh apa? Mengamalkannya dia sungguh-sungguh, meyakinnya 100%, menyampaikan kepada yang lain pun dengan semangat yang 100%. Zuro, sehingga tadi dalam situasi stagnan, tidak ada harapan, Allah datangkan tuh pertolongannya. Begitu, Masya Allah. Nah, kira-kira begitu ya Pak Iwan. Gambaran. Wahuma Hamzah. Nah, dan kedua orang itu diantaranya adalah Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang sejatinya paman Nabi sendiri. Amun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Hamzah, sederhana saja sebenarnya Hamzah itu masuk Islamnya. Gara-garanya itu dia pulang dari berburu, kemudian menyaksikan. Berarti Nabi itu apanya? Ponakan ya. Melihat ponakannya sedang di sofa, Bukit Sofa, sedang dianiaya oleh Abu Jahal. Begitu saja, sederhana, ya kan? Jadi memang Allah menghendaki, Masya Allah, begitu kuatnya cahaya, tinggal bagaimana hati manusia saja. Kalau manusia hatinya dia ingin menjadi orang baik, maka akan tajam itu yang namanya hidayah. Nah, ini Hamzah sederhana, ketika dia pulang berburu, ponakannya sedang dipukul oleh Abu Jahal dengan batu dan keluar darah. Nah, sesaat saja spontanitas. Dia bela itu ponakannya, dia katakan, wahai Abu Jahal, saya sudah menjadi muslim. Padahal sudah lama ini, Masya Allah galaknya. Jadi sederhana saja itu hidayah. Masya Allah. Maka ya, namanya hidayah itu ya, coba saya tanya Pak Tukimin. Apa yang paling banyak diminta oleh manusia? Dunia. Kata siapa? Ya. Apa yang banyak diminta orang Muslim kepada Allah? Apa Pak? Kok jadi beda-beda nih? Apa Pak? Apa? Yang paling banyak diminta orang Muslim adalah hidayah. Itu kan Al-Fatihah. Nah, kalau tadi kan baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ihdinas siratal mustaqim.
Ada yang bantah, Ustaz. Kan doa-doa ruku sujud juga kan tiap sholat. Tapi doa ruku dan sujud kalaupun tidak dibaca, tidak membatalkan sholat. Kalau Al-Fatihah wajib. La sholata liman la bi umil Quran. Tidak sah sholatnya. Tuh. Jadi orang yang paling banyak diminta oleh orang beriman itu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kadang-kadang memang tidak kita hayati. Ya Allah. Kita memiliki hidayah. Betapa mahalnya itu hidayah. Ya Allah. Ya kan? Nah. Sehingga padahal ya tadi kalau sudah di lapangan implementasi hidayah itu sangat mudah kalau Allah kehendaki. Tapi juga menjadi berat kalau Allah tidak kehendaki. Itu Masya Allah. Dari mana kita tahu? Kayaknya dulu pernah saya bahas di sini surat An-Nur pernah dibahas. Itu kan tentang cahaya. Ini tadi kaitannya dengan Hamzah. Hamzah itu selama ini bencinya kepada Nabi. Padahal ponakannya sendiri. Tapi hanya gara-gara sedikit saja. Dia iba melihat ponakannya dipukul pakai batu oleh Abu Jahal. Langsung dia nyatakan membela ponakannya. Saya masuk Islam. Masya Allah. Jadi hanya karena tabirnya tipis sekali di hati. Asal ada mau saja menjadi orang baik, hidayah itu tajam. Karena memang hidayah itu tajam sekali. Coba baca surat An-Nur. Maka disebut surat An-Nur. Ayat yang bicara tentang An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah sumber cahaya hidayah bagi langit dan bumi. Kamasalu nurihi kamishkah. Cahaya hidayah Allah itu seperti miskah. Miskah ini jendela besar di rumah yang besar, adanya itu di atas atap. Nah, itu miskah namanya. Mungkin kalau sekarang sudah jarang ya, dulu ada yang. Jadi rumah yang besar ada jendelanya, itu ada jendela besar. Nah, seperti miskah. Al-miskah. Al-misbahu fi zujajah. Nah, jadi di miskah itu ada lampu. Lampu itu ada di dalam kaca. Nah, jadi kalau rumah belum ada listrik, ini juga termasuk apa? Ada penafsiran Thomas Edison juga terinspirasi oleh surat ini, An-Nur. Masya Allah. Nanti ada ayat-ayat kalimat berikutnya. Jadi Allah gambarkan hidayah itu seperti miskah, jendela yang besar, fiha misbah yang di dalamnya ada lampu. Coba kalau ada rumah besar di malam hari, jendelanya besar paling tinggi, kelihatan semua dari mana-mana. Al-misbahu fi dujajah. Nah, lampu itu adanya dalam kaca, lemari kaca. Ad-dujajatu ka'annaha kaukabun yuqidu. Ya Allah. Kacanya saja seperti bintang gejora. Bintang gejora itu bintang yang paling terang dan besar kan? Coba. Kacanya saja seperti itu. Masya Allah. Ini belum lampunya ya. Jadi miskah ada lampu. Lampu itu adanya di dalam kaca. Yang kacanya, belum lampunya nih. Kacanya saja sudah seperti bintang kejora. Apalagi di dalam kacanya ada misbah. Masya Allah. Ya Allah, ini kan surat An-Nur begitu kira-kira gambarannya. Belum lagi, nah, lampu itu dinyalakan yuqadu min samarati mubarakatin, min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu yudiuhu, ya Allah. Jadi lampu ini dinyalakan oleh minyak yang paling bagus dari pohon yang paling diberkahi oleh Allah. Yang minyaknya saja sudah nyala sebelum disentuh api. Nah, coba. Bisa dipahami para hadirin. Coba, jadi minyaknya saja sudah bercahaya. Sudah bercahaya. Padahal belum disentuh api. Bisa dibayangkan itu kan? Jadi baru miskah saja, jendelanya saja sudah menggambarkan cahaya. Ada lampu sudah menggambarkan cahaya. Lampu itu di atas bingkai kaca yang terang aja sudah bercahaya. Minyak yang untuk menyalakan lampunya saja sudah menyala.
seperti bercahaya sebelum disentuh api. Masya Allah. Ya kan? Makanya difikirkan tuh oleh Thomas Edison, apa nih ya kira-kira? Ya kan? Nggak disentuh api tapi nyala. Ketemulah itu listrik. Gitu. Ini kan dalam sebagian tafsir kontemporer. Oh, boleh jadi ini dulu dia terinspirasi dengan surat An-Nur. Nah itu cahaya. Nurun ala nur gitu kan. Makanya Allah menyebutkan cahaya di atas cahaya. Nah, jadi kebenaran itu sudah sangat terang benderang. Ditambah lagi instrumen cahaya itu Allah tanam pada diri manusia berupa akal, itu udah instrumen cahaya. Belum lagi hati nurani manusia itu sudah ada sinyal cahaya hidayah. Makanya nurun ala nur. Jadi cahaya yang Allah letakkan sebagai hidayah bagi manusia itu sudah sangat terang benderang. Jadi kalau ada manusia hidup nggak dapat hidayah itu kayaknya sangat kebangetan kalau bahasa Jawa. Nah, kalau bahasanya Betawi apa bahasa Indonesianya? Kebangetan itu apa? Sungguh terlalu, nah mungkin begitu ya. Ini bahasanya Rama Irama ya. Sangat terlalu. Nah gitulah kira-kira. Nah ini tadi gambaran nih para ikhwan. Subhanallah, ya kan? Jadi Hamzah itu sederhana, ya kan? Sangat sederhana. Bagaimana dia mendapatkan hidayah? Gara-garanya cuma begitu nih Hamzah, paman Nabi SAW. Nah, jadi hidayah itu memang terang benderang, sangat terang. Ya Allah, di mana Pak hidayah itu diletakkan di muka bumi ini? Di mana Pak? Jadi cahaya yang terang benderang itu di mana Allah letakkan di bumi ini? Di hati. Nah, nanti baca tuh ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu ayat yang ke-36. Fi buyutin. Di rumah-rumah Allah itulah cahaya itu Allah letakkan. Masya Allah. Ya kan? Makanya karena Nabi itu pembawa cahaya Allah, ketika hijrah nggak membangun istana. Yang dibangun apa? Masjid. Karena itulah sumber hidayah. Nah, makanya kalau kita pengen punya anak, dapat hidayah, sering-sering bawa ke masjid. Dapat hidayah. Nah, kalau di mall nggak dapat. Karena memang cahaya itu Allah telah letakkan di fi buyutin adinallah anturfa. Di masjid itulah rumah yang Allah izinkan untuk diagungkan nama Allah. Wayat kursma dan berzikir menyebut nama Allah. Wayusabbih dan bertasbih. Itulah di masjid. Jadi hidayah itu Allah letakkan di bumi ini di rumah-rumah Allah. Masya Allah begitu ya. Makanya orang semangat kalau untuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena masjid yang paling utama itu yang dianjurkan untuk dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini wattnya hanya 10, di sana berapa? Nah, watt imannya gitu, watt hidayahnya kan. Nah, sholat di Masjid Nabawi seperti sholat 1000 kali sholat di sini. Nah, berarti kalau wattnya di sini 10, di sana 1000 watt. Nah, gimana nggak terang itu ya Allah, kira-kira begitu. Sekarang mau sholat di Raudhah saja udah pakai online, yang nggak pakai online nggak terdaftar nggak bisa masuk di sekarang. Di Raudhah itu ini kemarin terakhir tuh jamaah umroh kita. Begitu mau masuk Raudhah nggak boleh masuk Pak, Anda belum daftar online. Untuk dikasih 10 menit daftarnya online sekarang di Raudhah itu. Ya Allah, dan umroh juga udah nggak kayak dulu nggak boleh bawa air jam-jam. Jadi kalau sekarang mau bawa air jam-jam ya terpaksa mampir di mana Tanah Abang. Gitu ya. Kalau dulu kan masih dapat jatah, itu sekarang udah enggak. Yang umroh ya, kalau yang haji belum tahu. Karena kemarin jamaah kita baru pulang menceritakan itu, Masya Allah. Nah apalagi kalau watt hidayahnya itu di Masjidil Haram, sekali sholat 100.000 kali. Wah kayak apa tuh tajamnya? Ya wajar kalau sholat di Al-Muhajirin nggak nangis-nangis, begitu sholat di sana nangis. Wattnya kencang gitu ya. Terang benderang. Allahu Akbar. Baru menghadap Ka'bah saja sudah nangis ya Allah. Kok sampai di sini saya ya Allah, gitu kan? Ya Allah. Tadi lagi ya. Nah, ini tadi siapa? Hamzah masuk Islamnya di Sofa. Di Bukit Sofa ketika menyaksikan Rasul sedang dipukul oleh siapa?
Nah, begitu ya. Ya, namanya masjid yang sangat terang hidayahnya di sana, Masya Allah. Di mana diletakkan cahaya itu? Di masjid. Makanya kalau yang di masjid, insya Allah yang dapat hidayah. Ya, begitu insya Allah. Cuma nanti ada kriterianya lagi, siapa orang-orang yang dapat hidayah? Siapa Pak? Siapa yang dapat hidayah itu? Kriterianya. Baca nanti ayat yang berikutnya tuh, ayat yang ke-37 surat An-Nur, ya kan? Yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan karena bisnis dan perdagangannya. Jadi dagang harus, ya kan? Dagang harus. Tapi orang beriman yang dapat hidayah ditandai dengan kalau wayahnya sholat tinggalkan semua. Nah, itu namanya orang yang dapat hidayah. Begitu ya. Loh justru malah nggak yang di masjid terus, bukan jaminan. Yang dapat hidayah itu yang tadi. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang dapat hidayah itu Masya Allah. Karena memang dalam Islam itu ya, etos kerja itu luar biasa dalam Islam. Subhanallah. Ya, yang kedua, wa iqamis shalah. Orang yang dapat hidayah itu orang yang menegakkan sholat. Iqam. Nah, makanya kalau hanya musallin itu boleh jadi sholatnya lalai. Tapi kalau muqimas sholat, menegakkan sholat, itu insya Allah sholatnya benar. Maka doanya, Robij'alni muqimas sholat. Begitu. Ya kira-kira. Ya lanjut. Para ikhwan. Wa Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Khattab, Saniyal Khulafa'ir Rasyidin. Umar bin Khattab ini nanti akan menjadi Khulafa'ur Rasyidin yang kedua. Dalam riwayat disebutkan, jarak antara masuk Islamnya Hamzah dengan Umar hanya 3 hari saja. Nah, 3 hari saja. Dan Masya Allah, ini Umar juga masuk Islamnya ya luar biasa. Tapi begitu masuk Islam, disitulah cerita para sahabat. Jadi Rasul pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan 2 orang yang kau cintai. Siapa itu? Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Nah, ternyata doa Nabi dikabulkan untuk Umar bin Khattab. Nah, begitu ya. Ini pada tahun ke-5. Nah, Umar bin Khattab masuk Islamnya juga ya, Masya Allah. Dia sendiri yang cerita. Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Umar bercerita bagaimana kisah Umar bin Khattab sebelum menjadi Muslim. Dia orang yang sangat benci. Tapi sebenarnya secara diam-diam Islamnya meresap ke dalam hatinya itu prosesnya panjang. Dia sambil mikir, ya kan? Karena dia cerita nih kepada Ibnu Abbas. Saya kalau melihat orang Islam itu bawaannya pengen nampol sajalah begitu. Kira-kira gitu ceritanya. Jadi setiap melihat sahabat Nabi bawaannya itu emosi saja, pengen marah, pengen mukul. Ini Umar bin Khattab. Nah, saking gedeknya itu bahasa apa? Saking gedeknya ngelihat orang Islam gitu ya. Ya Allah, itu Umar bin Khattab. Tapi kata dia, yang heran sudah disakiti, dizolimi kok tabah gitu loh. Nah, itu ya yang membuat apa? Herannya Umar bin Khattab itu. Nah, ini ceritanya setelah masuk Islam. Gitu ya. Itu dulu saya bencinya sama orang Islam luar biasa. Tapi yang membuat saya heran, kenapa mereka disakiti, dipukuli, diseret, dijemur, di apa? Kok nggak ada yang kapok gitu loh. Nah, itu ternyata jadi pikiran Umar bin Khattab. Masya Allah. Nah, yang kedua yang membuat dia heran, ajaran Nabi ini salahnya di mana? Oh, ternyata dia marah dan emosional itu sambil mikir juga. Ini ajarannya bagus gitu kan, mengajarkan yang baik, akhlak yang baik, gitu kan, kasih sayang terhadap sesama, kemudian melarang tadi hal-hal yang buruk, berzina, minuman keras, ajarannya baik. Nah, ternyata itu difikirkan walaupun dia gedek banget lihat orang Islam. Nah, itu Umar bin Khattab. Nah, baru dia kisah, suatu saat karena dia itu sulit betul dihalang-halangi dakwahnya, saya keluar, kata Umar bin Khattab, dengan menghuluskan pedang. Nah, dihuluskan tuh pedangnya, keluar dia dari rumah. Ketemu sahabat di jalan itu.
Nah, ini diceritakan oleh Ibnu Al-Jauziyah dalam kitab Tarikhul Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Nah, dia ketemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Nabhani Al-Adawi. Mau kemana, Mar? Wah, begitu lah kira-kira. Bawa pedang terhunus. Saya mau cari Muhammad. Saya penggal lehernya. Nih, kenapa? Ya Allah, semuanya sudah. Kalau sekarang bahasa sekarang, sudah SMS saya, nggak ada yang bisa menghadap Muhammad. Kesel dia Umar. Keluar bawa pedang gitu. Dulu kan belum ada WA ya, jadi nggak pakai WA ya. Jadi beritanya begitu, keluar dia. Nah, ketemu Nu'aim bin Abdullah An-Nabhani Al-Adawi. Mau kemana, Mar? Nyari Muhammad, saya akan bunuh dia. Masya Allah. Apa yang salah dari Muhammad? Kok kamu mau membunuhnya? Nah, curiga nih Umar. Jangan-jangan kamu juga sudah keluar dari agama kita. Nah, begitu kata Nu'aim. Jangan marah dulu, kamu akan lebih terkejut ketika mendengar berita yang saya bawa. Apa beritanya? Adikmu sudah masuk Islam. Nah, Fatimah, ya kan? Fatimah sudah masuk Islam. Wah, tambah naik pitam ya. Langsung ngambil kuda, berangkat ke rumah adik iparnya. Di sana lagi baca Quran dengan para sahabat, diantaranya Abdullah bin Arad. Ini salah satu sahabat yang nanti disetrika oleh tuannya. Lagi baca surat Toha, Umar gebrak pintu, langsung terbuka. Wah, luar biasa. Ini cerita Umar nih ya, ketika ditanya oleh Al-Mujahid, oleh Atta dari Al-Mujahid, wajib dari Ibnu Abbas. Nah, cerita dia. Kemudian dia marah, adiknya diinjak, kemudian dibela oleh istrinya, adiknya itu, tadi iparnya diinjak, dibela oleh adiknya siapa? Fatimah. Fatimahnya dipukul sampai keluar darah di pelipisnya. Kemudian direbut itu mushafnya. Apa ini? Wah, begitu. Dengan kalimat yang pendek, jangan kau pegang. Kamu adalah orang yang kotor. Sementara mushaf ini adalah benda yang suci. Begitu kata Fatimah. Sudah bergetar hatinya. Nah, Masya Allah. Akhirnya kan ya tadi. Mana Muhammad? Semua juga takut. Waduh, mau nyari Muhammad. Jangan-jangan sasarannya nih Muhammad. Tahunya nyari Muhammad mau masuk Islam. Nah, kan sederhana sekali, Masya Allah. Jadi namanya tadi, kalau sebuka hatinya, gitu, maka kalau orang kafir itu kenapa sebutannya kafir? Gitu kan? Kok orang yang tidak beriman itu disebut kafir? Kenapa Pak? Kafaro itu kan artinya menutupi. Nah, jadi karena sejatinya semua manusia itu sadar, tahu Tuhannya itu siapa. Mengakui Tuhan. Cuman karena dia pura-pura nggak tahu dan sombong, itu namanya ditutupi hati nuraninya oleh dia sendiri. Maka orang yang beriman disebut kafir. Nah, jamaknya kafirun. Nah, terhadap orang kafir kita nggak boleh keras-keras, kecuali kufar. Nah, beda lagi. Karena kufar itu jamak dari kafir. Kafir yang sangat kafir dan memusuhi Islam. Namanya kufar. Nah, makanya orang Islam harus bersikap tegas. Bukan kepada orang kafir. Kepada kufar. Nah, yang memang dia sangat kafir dan benci sekali dengan orang Islam. Nah, makanya disebut asidda'u alal kufar. Bukan asidda'u alal kafir. Bukan. Karena kafir itu jamaknya kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Itu mah kafir biasa. Tapi kalau sudah kufar, orang yang sangat kafir dan benci betul kepada Islam. Itu namanya kufar. Nah, jadi dalam Al-Quran disebut begitu. Maka orang-orang yang tidak beriman disebut kafir. Karena dia menutupi hati nuraninya untuk mau mengenal Allah. Nah, ini Umar sudah terbuka. Gampang betul untuk Allah membuka hatinya untuk mendapatkan hidayah. Begitu ya. Masya Allah. Dikit lagi ya. Wa kana Umaru qabla islamihi min aqdamil mu'aridin. Dan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah orang yang paling keras mu'aridin. Menghalangi, menolak lil Islam. Wal muntakimin mimman aslama, dan orang yang paling banyak menyakiti orang-orang yang masuk Islam. Fa'azzallahu Islam bi islamihima, maka Allah muliakan Islam dengan masuk Islamnya kedua orang tadi. Siapa? Hamzah dan Umar. Tahun berapa tadi?
kelima kenabian. Saat gelap itu dakwah. Saat pengap itu udara dirasakan muslimin. Allah hadirkan dua orang ini untuk menguatkan Islam dan membuka celah rasa optimis untuk terbukanya cahaya Islam. Karena Allah yang punya Islam, Allah yang membuka itu. Masya Allah. Jadi kalau nanti kata Allah, Islam itu jaya di akhir zaman, bukan sesuatu yang mustahil. Karena memang Islam itu adalah logis dan sangat ilmiah. Begitu insya Allah. Yang terakhir, wa kanal muslimuna fi dalikal waqt arba'ina rajulan. Jumlah kaum muslimin saat Amjad dan Umar masuk Islam baru 40 orang laki-laki, wa ihda asyara imro'atan, dan baru 11 wanitanya. Jadi berapa? 51 orang. Nah, udah 51 orang susah lah, kira-kira begitu ya. Inilah para ikhwan yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Hikmah di balik kisah ini, betapa mudah bagi Allah memberi hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan hidayah itu akan selalu berkaitan dengan Islam dan kejayaan Islam. Maka bersyukurlah. Oleh karena itu, wajar kalau paling banyak kita meminta kepada Allah dalam sehari adalah minta hidayah. Hidayah itu seperti cahaya di atas cahaya. Letaknya di mana tadi? Di masjid. Siapa yang dapat hidayah? Orang yang selalu ingat kepada Allah, sholat dan membayar zakat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ada waktu mungkin 1 menit, 2 menit sebelum bisa. Kalau ada yang mau nanyakan atau malah tambah bingung. Enggak ya, enggak tambah bingung ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Sejatinya ibadah itu ringan apa berat? Berat. Mana ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Makanya selalu minta pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, doa yang paling banyak kita minta dalam sehari adalah minta apa? Hidayah. Mana dalilnya? Ihdinas siratal mustaqim. Karena betapa urgensinya hidayah bagi kita, karena dia menjadi cahaya penuntun perjalanan hidup kita ke jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.